Saudari WW ini sudah melakukan tertib administrasi. Maka itu terlepas dari entah tertib administrasi atau maladministrasi di situ, kami tetap meminta pertanggungjawaban IWW melalui dinas, yang intinya kami menuntut hak-hak tersebut untuk ditunaikan dan saudari IWW dapat dijerat kasus 374 dan 378 terkait penggelapan dan penipuan dari benda-benda berharga dan kepemilikan yang tidak sah atas Al-Azhar. Hemat kami meminta upaya restrukturisasi saksi, yaitu pemanggilan saksi kembali, terutama adalah orang-orang terdekat, diantaranya adalah Rusmini, Patim, dan Nur Khamsah, juga Siti Muawanah. Ini mutlak sangat diperlukan di dalam rangka untuk evaluasi maupun di dalam rangka untuk klarifikasi lanjutan terkait kasus ini, kenapa sampai pihak-pihak termasuk kepolisian di Polsek Tambak Romo menutup-nutupi kasus ini. Kami meminta bahwa kinerja kepolisian untuk netral, objektif, dan transparan. Kami meminta kerja secara promoter dan presisi sebagaimana dimaksudkan, menambahkan bahwa kita bersama-sama untuk dapat menyelidiki dan mengungkap motif peristiwa tidak selayaknya ini dan tidak nambah beban sejarah maladministrasi birokrasi, yaitu adanya dugaan suap dan gratifikasi seks dan perselingkuhan masif yang dilakukan atasannya. Jadi ini antara yang melakukan dan yang menjadi korban sama-sama bisa ditersangkakan, yaitu dugaan suap dan gratifikasi seks atau perselingkuhan masif yang dilakukan oknum guru perempuan dengan atasannya maupun rekan sejawat sebagai gratifikasi. Ini masalah klasik yang memang harus diungkap. Nanti pembuktian tersebut jika sudah terbukti akan saya sampaikan kepada Bapak Bupati-Pati untuk menjadi bahan pertimbangan dan kajian, karena kami membutuhkan bantuan kepolisian di dalam mengungkap kasus aroma tidak sedap. Apa yang dimaksud dengan aroma tidak sedap yang disampaikan oleh Muhammad Sutopo terkait dengan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh IWW. Kami betul-betul meminta kepolisian betul-betul proaktif, meminta kejelasan, yaitu adanya kejadian dugaan kriminal pidana yang dilakukan oleh IWW tersebut, sehingga ada kejelasan kenapa sampai Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo sekian lama, selama 10 tahun melakukan penelantaran dan pengabaian wewenang kepada kami di dalam masalah yang tak ada kaitannya dengan manajemen dan fungsi kedinasan, yaitu urusan keluarga. Kami meminta Dinas Pendidikan tidak cuci tangan karena sudah melakukan serangkaian pengingkaran ini terkendala oleh mekanisme ini, maka kasus di Dinas Pendidikan Tambak Romo ini tertahan sekian lama. Maka kami meminta kinerja Polri dan Kejaksaan mohon tegas dan ungkap kasus oknum guru dan oknum anggota Polsek yang bermasalah tersebut di dalam drama penyanderaan antara ibu dan anak di Pamumur yang dilakukan oleh oknum anggota Polres Pati Bribka Bambang Permadi yang viral dan dibicarakan oleh warganet selama sekian lama. Bahkan mungkin korbannya sudah mencapai ribuan dan memviralkan melalui video ya YouTube, karena beberapa korban geram dan melaporkan ke instansi, namun tanggapannya tidak produktif dan tidak memuaskan, sehingga oknum polisi ini masih bekerja sebagaimana tempatnya. Dan maka itu atas gugatan dan somasi yang saya layangkan, saya sampaikan sebagai korban yang terkesan selain tidak diapresiasi, tidak digubris oleh Polsek apalagi Polres Pati sejauh ini dan kejadian ini, sehingga kami sudah berkali-kali datang tetapi hanya dibiarkan dan belum ada keterangan atau atas perkembangan yang berarti atas bangunan konstruksi hukum pada kasus oknum polisi tersebut, sehingga tindak pidana tersebut
juga mengarah pada pelanggaran etik dan kode etik kepolisian maupun seorang PNS. Kami melaporkan hal tersebut kepada Propam Polres Pati, kepada Propam Polda Jawa Tengah dan Propam Mabes Polri masih bergulir 10 tahun ini dan saya belum melakukan pencabutan perkara dan kasus saya kira masih bisa berjalan dengan objektif sebab pihak-pihak ini masih sama-sama beropini dan menganggap apa yang saya sampaikan adalah berita khayal. Jadi kami meminta bahwa hukum adalah panglima, hukum adalah pionir, merujuk kepada tata nilai dan undang-undang. Harusnya hal tersebut dalam kasus ini dipahami bersama dan tidak melanggar ketentuan-ketentuan umum di dalam mengetahui kecenderungan dan sepak terjang dan jejak rekam proses hukum di dalam penelusuran kasus sebagaimana dimaksud di atas. Yaitu kami juga meminta pihak-pihak jika sekiranya melihat atau mengetahui kejadian lainnya yang ada kaitannya dengan hal ini dalam kasus oknum anggota Polres Pati Bambang Permati yang melakukan penculikan dan membawa kabur perempuan dan anak. Sekiranya ada warga lainnya yang menjadi korban hal yang sama seperti yang kami alami, anak dan istrinya atau saudara-saudarinya diculik dan digondol kabur oleh Bambang Permati ini, kami meminta diakumulasi dan disampaikan kepada kami. Karena sorotan masyarakat dalam hal ini ada suatu yang janggal dan ada yang memiliki keberpihakan di pihak yang berwajib dan atasannya seolah dan terkesan untuk berhalangan atau terkendala pada pembuktian, dianggap pelapor kurang memiliki barang bukti dan kurang saksi. Dalam kasus ini juga dianggap sebagai opini. Persilakan, tetapi ini adalah penelitian jangka panjang. Jika memang kesulitan pembuktian, mari kita terjun bersama-sama dan menjadi alasan tertentu sehingga hal ini tidak berlarut-larut. Bahwa kejadian berkali-kali yang dilakukan oleh oknum polisi atas nama Bambang Permati yang membawa lari istri sah korban dan anak korban ini tak hanya kriminalisasi tetapi intimidasi kepada korban, percobaan pembunuhan kepada korban yang terus terjadi dan ditutup rapat hingga tahun 2021. Saat mengetahui kejadian ini, korban menghentikan pelaku yaitu BP menghentikan korban dan berspekulasi membuat BAP dengan mengintimidasi dan mengancam korban akan membawa ke Polsek Gabus dan akan memproses di Polres Pati. Silakan di Polsek Gabus ada keterangan kejadian inikah atau ke Polres Pati, dan kroni-kroninya dari Bambang Permati ini sudah melakukan hal ini, maka pernyataan pengakuan BP mengandung suara yang pada intinya adalah ingin menguasai istri korban dan memperalat korban untuk memeras atau dijadikan alat untuk memeras suaminya dan merekayasa seolah ada kejadian KDRT dan lain sebagainya. Ini adalah opsi yang disampaikan yang berkepentingan di dalam hal ini adalah keseriusan di dalam menanggapi kasus ini, yaitu 3 polsek yang seharusnya membantu di dalam menerima alur aduan untuk dalam rangka pengungkapan kasus ini tanpa harus terlibat secara pribadi untuk dapat segera diproses hukum dan dilimpahkan agar kasus-kasus yang terkatung-katung demi kepastian hukum ini dapat diproses sebagaimana sanksi yang berlaku di Indonesia. Bahwa aksi brutal, arogan, anarkis, premanisme dan persekusi yang dilakukan oleh oknum polisi ini tidak sekali ini saja atau tidak 1 atau 2 kali kejadian di dalam penelitian kami, bahwa membahas hal ini ada preman-preman yang menjadi spionnya yang harusnya menjadi kurir yang melakukan eksekusi. Ini juga pernah mencoba membunuh korban, baik melakukan tembakan atau mencoba menembak korban maupun percobaan kekerasan dan aksi koboi oknum polisi ini yang seharusnya dapat diungkap dan ditangani secara serius, sehingga tidak ada upaya penutupan kasus ini karena belum adanya
keterangan atau perkembangan daripada penyelidikan dan itikat baik dari dan promotor Polres Pati untuk mengungkap menindaklanjuti kasus ini segera dan memberi keterangan yang sesuai dengan SOP. Menurut keterangan Hartini Subur, ini sumber berdasarkan keterangan korban bahwa korban sudah direkayasa atau dibuntuti sejak bersama-sama keluar rumah, lalu sekira jam 11 malam aksi brutal itu dilakukan oleh oknum ini dengan beberapa preman polisi dan mungkin preman bukan polisi dan lain sebagainya, yang anggota polisinya adalah hanya Bambang Permadi dan lainnya. Maka hal ini terkait dengan sindikat premanisme di Mojolawaran Gabus, di wilayah Gabus, kami meminta ini adalah kewenangan yang berwajib, yaitu wilayah hukum Gabus untuk mengembangkan. Ini termasuk adalah kejahatan ras. Maka ditengarai adanya modus ini banyak di tempat atau di banyak tempat di situasi yang berbeda, diduga korban memang direkayasa untuk dilakukan kriminalisasi. Jadi kebiadaban dan perbuatan kriminal dan keberingasan yang dilakukan Bambang Permadi ini tidak bisa ditoleransi lagi. Apalagi kasus ini kidnapping, penculikan, perampasan dan menggondol kabur istri seorang lain yang harus diakhiri dengan sebuah mediasi dan dilakukan penjelasan yang baik di intern Polri, karena masyarakat menunggu jawaban dan gerakan kepolisian di dalam rangka upaya penyelesaian kasus ini. Kasus ini sudah terkatung-katung, Pak, jadi kami meminta bahwa dengan permohonan dan somasi yang saya sampaikan ini, harapan kami ada pemanggilan khusus, yaitu ada upaya-upaya lanjutan dan proses lanjutan atau kontensius yang harus dapat diselesaikan dan dapat dijadikan sandaran, sehingga kasus ini tidak berlarut-larut dan dapat dilakukan upaya yang terkecil paling tidak adalah saling memberi win-win solution, memberikan alternatif bagaimana kasus ini bisa dibuka sedikit demi sedikit. Siapa saja yang terlibat, yaitu jelas pertama sekali yang kita mau minta keterangan adalah Saudara Sunarto SPD yang masih sekarang belum jelas, Saudara Dahlan Istanto, ke belakang adalah Supawatin, belakangan terakhir adalah Sudarmati. 4 kepala sekolah ini untuk dimintai keterangan terkait dengan apa dan sepak terjang apa, catatan apa saja yang dilakukan oleh Saudari IWW selama ini. Jadi kami sangat menghormati proses hukum dan saya menunggu sekalipun ini lakonnya panjang dan berlarut-larut. Jadi tidak untuk asal menukar atau membalikkan kata seolah-olah Bambang dan IWW tidak bersalah dan sebagainya. Ini silakan kita buktikan bersama di dalam proses hukum. Jika memenuhi kriteria dan unsur-unsur kriminal pidana, silakan dilanjutkan secara otomatis, karena tentu karena sudah menjadi korban dan keadaannya sangat terjepit, tidak bisa untuk membantu proses hukum lanjutan karena ini adalah proses kontentius. Kalau alasannya adalah karena masih ada hubungan suami istri, maaf Pak, tanggal pada tahun 2016, pertengahan sekitar bulan Juli sudah ada kejelasan yaitu perceraian. Maka tanggung jawab sepenuhnya terkait hukum ini adalah tanggung jawab pribadi yang dilakukan oleh IWW. Demikian permohonan kami dan klarifikasi kami kepada Polsek Tambak Romo, Polsek Gabus maupun Kapolsek Winong. Terima kasih atas kerjasamanya, pengertiannya dan pertimbangannya. Yang jelas dalam hal ini kami pengen hal ini semakin terbuka dan jelas dengan perjalanan waktu, karena memang saya mengerti beratnya pembuktian adalah proses itu sendiri yang akan menjawab dan waktu yang akan menjawab. Demikian klarifikasi ini saya sampaikan, mudah-mudahan menjadi perhatian dan pelajaran semua pihak agar tidak seenaknya menjalankan suatu perbuatan yang merugikan orang lain. Terima kasih atas kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.